Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita bertemu lagi dalam podcast T Education. Baik kawan-kawan sekalian, pada podcast edisi kali ini kita akan berdiskusi tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pada podcast sebelumnya tentang perbedaan privat dan publik dalam ranah hukum pidana, kita telah menyinggung bahwa hukum pidana merupakan salah satu keunikan di dalam hukum publik secara teoritik. Tapi hari ini kita akan bicara tentang hukum pidana umum dan pidana khusus. Sebelum kita membahas tentang pidana umum dan pidana khusus, ada baiknya akan kita cerita sedikit tentang macam-macam hukum pidana secara teori, kawan-kawan sekalian. Yang pertama yaitu terkait dengan secara umum terlebih dahulu. Hukum pidana dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu ius punale dan ius puniendi. Ius punale adalah bersifat apa isi dari aturan-aturan tersebut. Sedangkan ius puniendi itu berisi tentang kenapa negara kenapa negara memiliki hak untuk menghukum warga negaranya. Ini juga sudah kita bahas di dalam podcast-podcast sebelumnya tentang prinsip paradoksalitas dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Secara teoritik dibagi ke dalam dua kelompok terlebih dahulu, yaitu ius punale dan ius puniendi. Ius punale tentang aturan-aturan hukumnya, ius puniendi terkait dengan hak-haknya. Kemudian yang kedua, ada pembagian terkait dengan luas dan sempitnya berlakunya hukum pidana tersebut. Yaitu yang pertama, ada hukum pidana yang bersifat lokal. Sebagaimana kita tahu bahwa ada peraturan secara hierarki di Indonesia, mulai dari sifatnya daerah, baik daerah tingkat kabupaten, tingkat kota, ada tingkat provinsi, dan lain sebagainya. Kemudian ada hukum pidana yang bersifat lebih luas lagi, bersifat nasional, yaitu bersifat umum, tidak hanya berlaku di wilayah tertentu saja atau lokal tertentu saja, tapi berlaku secara umum. Kemudian ada yang bersifat lebih luas lagi, yaitu hukum pidana internasional. Contohnya apa? Misalnya berlakunya sistem ganjil dan genap untuk plat kendaraan bermotor di wilayah tertentu di Indonesia. Ini tidak berlaku secara nasional, tapi rambu-rambu marka jalan ini berlaku secara nasional. Misalnya saudara berkendara kendaraan bermotor roda 2, ada nyelonong di sebelah kanan jalan, maka saudara ada di wilayah manapun di Indonesia ini akan berlaku. Tapi ketika saudara menggunakan plat kendaraan dengan nomor ganjil, menggunakan ini di Surabaya, maka tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pelanggaran untuk lalu lintas, kecuali saudara melakukannya di wilayah Jakarta, di wilayah tertentu di Jakarta, maka dapat dikategorikan melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini dari segi luas dan sempitnya, ada lokal, ada nasional, ada internasional. Kemudian dari segi bentuknya, hukum pidana ada yang bersifat tertulis, ada hukum pidana yang bersifat tidak tertulis. Sebetulnya ini pemahaman yang sangat sederhana kawan-kawan sekalian. Kalau kita berbicara tentang hukum adat, pada cirinya, pada umumnya hukum adat itu bersifat tidak tertulis. Kemudian hukum adat juga bersifat hukum pidana adat itu bersumber pada agama maupun adat setempat, dan biasanya hukum adat bersifat lokal, hanya berlaku di wilayah adat tersebut saja. Tapi dalam faktanya kawan-kawan sekalian, hukum adat sekalipun yang pada umumnya itu diceritakan tutur tinular dari generasi sebelumnya ke generasi saat ini, sebetulnya tertulis juga di dalam lembaran-lembaran yang itu kemudian disimpan secara rapi, walaupun tidak dibukukan dalam bentuk kitab. Tertulis, tapi sekarang kondisinya sudah hilang atau lenyap, sehingga sebetulnya hukum yang bersifat tidak tertulis ini, hukum yang kemudian dianggap sebagai bagian dari hukum adat ini, sebetulnya tertulis juga, tapi bentuknya tidak semodern seperti hukum saat ini. Itu dari segi bentuknya kawan-kawan sekalian. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas hari ini yaitu dari segi cakupan berlakunya, yaitu ada hukum pidana umum dan ada hukum pidana khusus. Perbedaan paling mendasar yang hari ini diakui adalah kalau kita bertanya ke mahasiswa fakultas hukum manapun di Indonesia,
lanjut tingkat semester berapapun, semester 1 sekalipun, kalau kita tanya apa yang disebut dengan pidana umum dan apa yang disebut dengan pidana khusus, maka jawaban jamaknya adalah pidana umum adalah tindak pidana yang diatur di dalam kodifikasi atau KUH pidana, dan yang kedua pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUH pidana. Jawaban ini sepenuhnya tidak keliru kawan-kawan sekalian. Kenapa demikian? Karena memang begitulah nyatanya. Faktanya di Indonesia saat ini terdapat tindak pidana yang diatur di dalam kodifikasi atau KUH pidana, dan terdapat beberapa jumlahnya tindak pidana yang diatur di luar KUH pidana. Sehingga oleh sebagian kalangan ini adalah perbedaan yang paling mendasar dan paling sederhana untuk menentukan apakah ini pidana umum dan apakah ini pidana khusus, yaitu terletak dari di mana pengaturan itu dilakukan, apakah di dalam kitab kodifikasi ataukah di luar kitab kodifikasi. Jika di dalam kodifikasi disebut sebagai pidana umum, jika diatur di luar kodifikasi maka itu dianggap sebagai bukan tindak pidana umum atau disebut sebagai pidana khusus. Di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini sebelum direvisi, terdapat 569 pasal kawan-kawan sekalian yang dibagi ke dalam 3 buku, di mana 3 buku tersebut 9 bab buku pertama, 31 bab buku kedua, dan 9 bab buku ketiga. Artinya buku kedua KUHP kita tentang kejahatan ada 31 kelompok kejahatan ditambah dengan 9 kelompok pelanggaran. Jadi kalau kita gabungkan ada 40 jenis tentang kejahatan dan pelanggaran, 40 kelompok kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP. Kalau kita bandingkan dengan berbagai macam jumlah tindak pidana di luar KUHP, maka hasilnya bisa 50% lebih tindak pidana yang dianggap sebagai khusus tadi itu berada di luar KUHP. Artinya separuh dari tindak pidana di Indonesia itu berada di luar KUHP. Bahkan mungkin lebih kalau kita hitung-hitung. Karena setiap undang-undang di Indonesia pada umumnya memiliki ketentuan pidana. Artinya undang-undang apapun di Indonesia ketika memiliki ketentuan pidana dan itu di luar KUHP, dengan prinsip yang pertama tadi, pembedaan yang paling sederhana yaitu kodifikasi dan non-kodifikasi, maka setiap undang-undang yang bersifat pidana di luar KUHP maka dianggap sebagai pidana khusus kawan-kawan sekalian. Dengan demikian pengaturan tentang pidana umum dan pidana khusus di Indonesia itu sangat luas sekali. Nah, ada pendapat yang kedua kawan-kawan sekalian. Selain dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara pidana umum dan pidana khusus adalah terletak pada di dalam atau di luar kodifikasi, ada perbedaan kedua yang sangat jarang untuk disampaikan, yaitu letak kekhususan subjek tertentunya. Nah, kalau kita bicara tentang subjek tertentu, maka ada beberapa bentuk tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh subjek-subjek tertentu saja. Artinya tidak semua orang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana dalam jenis ini. Apa contohnya subjek tertentu? Misalnya kita anggap sebagai berikut. Ada perbuatan anggota militer. Kemudian anggota militer tersebut melakukan tindak pidana yang bersifat umum. Misalnya pencurian, kemudian pembunuhan, dan lain sebagainya yang diatur di dalam KUHP. Nah, ketika ada anggota militer seperti ini, maka di manakah dia akan disidangkan? Maka pada umumnya orang akan menjawab akan disidangkan di peradilan militer karena dia orang militer, bukan orang sipil pada umumnya. Apakah pernyataan ini betul kawan-kawan sekalian? Karena pada faktanya perbuatan anggota militer yang bersifat tindak pidana umum seharusnya disidangkan di peradilan umum. Tapi seringkali yang terjadi adalah anggota militer tersebut apapun tindak pidana yang dilakukan maka akan disidangkan melalui peradilan militer kawan-kawan sekalian. Kemudian contoh yang berikutnya, ada subjek tertentu yang tidak bisa maka hanya subjek itu saja yang dapat dikategorikan pelaku tindak pidana. Apa contohnya? Yaitu pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara di dalam tindak pidana korupsi. Orang sipil, orang biasa yang bukan pegawai negeri sipil atau bukan penyelenggara negara, maka tidak dapat dikategorikan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Itu sebagai contoh bahwa perbedaan antara pidana umum dan khusus itu tidak hanya ada di dalam diatur di dalam atau di luar KUH pidana,
Tapi ada pembedaan berikutnya, yaitu letak subjeknya. Ketika subjeknya itu tertentu atau khusus, maka itu disebut sebagai tindak pidana khusus. Tapi ketika subjeknya ini umum, walaupun dia berada di luar KUHP, maka dia seharusnya masuk tindak pidana umum. Itu perbedaan yang kedua, kawan-kawan sekalian. Perbedaan berikutnya, yang ketiga, yaitu terkait dengan pengecualian di dalam pasal 103 KUHP. Di dalam pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan ketentuan buku pertama KUHP sepanjang dapat diberlakukan di dalam kitab atau undang-undang lain di luar KUHP, maka disebut sebagai tindak pidana umum. Akan tetapi, ketika ada pengaturan khusus di luar buku pertama KUHP terhadap tindak pidana tertentu, maka disebut sebagai tindak pidana khusus. Artinya butuh perlakuan khusus, butuh pengecualian khusus, bahkan butuh syarat-syarat tertentu, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Apa contohnya? Terorisme. Di dalam undang-undang terorisme disebutkan tidak mengenal yang namanya delik percobaan. Kalau di dalam buku pertama KUHP menyebutkan tentang prinsip-prinsip percobaan, pogging di dalam hukum pidana, dan itu tidak berlaku untuk tindak pidana terorisme, maka tindak pidana teroris membutuhkan pengaturan tertentu di luar buku pertama KUH pidana. Maka terorisme disebut sebagai tindak pidana khusus. Kemudian ada pengaturan tentang daluarsa perkara. Di dalam tindak pidana yang dianggap khusus karena di luar KUHP, sepanjang daluarsanya, sepanjang prinsip turut sertanya, sepanjang prinsip tentang percobaannya masih mengikuti buku pertama KUHP, maka seharusnya dia disebut sebagai tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus. Ada contoh berikutnya lagi tentang pelanggaran HAM berat misalnya. Di dalam pelanggaran HAM berat tidak mengenal yang namanya prinsip daluarsa perkara. Otomatis ketika di dalam KUH pidana buku pertama mengatur tentang daluarsa perkara dan itu tidak berlaku bagi pelanggaran HAM berat, maka pelanggaran HAM berat dapat dikecualikan sebagai tindak pidana umum sehingga dia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, kawan-kawan sekalian. Sehingga berdasarkan diskusi singkat kita hari ini, sebetulnya ada beberapa kriteria untuk membedakan di mana suatu perbuatan pidana dapat disebut sebagai tindak pidana umum dan kapan suatu tindak pidana dapat disebut sebagai tindak pidana khusus. Tidak melulu soal apakah dia berada di dalam KUHP ataukah dia berada di luar KUHP. Memang betul sejauh ini pemahaman paling sederhana dan paling lazim dipergunakan untuk membedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus adalah ada atau tidaknya di luar KUH pidana. Faktanya di Indonesia sekarang, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada 40 kelompok, ada 40 bab tentang kejahatan dan pelanggaran di dalam KUH pidana. Ada 31 bab tentang kejahatan dalam buku kedua, ada 9 bab tentang pelanggaran di buku ketiga KUH pidana. Tapi di luar 40 bab tersebut terdapat tindak pidana lain di luar KUHP yang hampir semua undang-undang ketika menganut ketentuan pidana apakah itu dapat dikategorikan sebagai pidana khusus karena dia berada di luar KUH pidana. Perdebatan yang panjang sebagaimana sebelum tadi akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan, karena Indonesia negara civil law system maka seharusnya tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP tadi seharusnya dimasukkan dalam kodifikasi atau dimasukkan dalam KUH pidana agar konsep negara civil law system tetap melekat pada Indonesia, sehingga banyaknya tindak pidana khusus yang tercerai-berai di luar KUH pidana itu dapat diminimalisir dengan dimasukkan di dalam bab tertentu di dalam KUHP. Rancangan KUHP memiliki bab tentang hukum pidana khusus di dalam kelompok pidana umum, sehingga akan muncul pertanyaan berikutnya, apa kriteria suatu perbuatan pidana dikategorikan sebagai pidana khusus yang diatur di dalam KUH pidana yang bersifat umum. Jika kita raba-raba kembali, 3 kriteria tersebut, yaitu yang awalnya itu di luar KUH pidana akhirnya jadi masuk, maka otomatis ini tidak dipakai sebagai kriteria. Maka kriteria yang dipakai adalah 2 kriteria tadi, yaitu pertama tentang siapa subjeknya, apakah subjeknya ini orang tertentu atau untuk semua orang. Kemudian yang kedua adalah pengaturan tentang apakah dia membutuhkan pengecualian di dalam perlakuan untuk menentukan unsur tindak pidananya.
atau terdapat pengecualian terhadap berlaku secara umum KUH pidana. Misalnya membutuhkan pengecualian tentang daluarsa perkaranya, membutuhkan pengecualian tentang percobaan perbuatannya, dan membutuhkan pengecualian tentang turut sertanya. Maka ketika ada pengecualian-pengecualian tersebut, ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, kawan-kawan sekalian. Sebagai tambahan informasi, kawan-kawan sekalian, jika hari ini KUH pidana Indonesia terdiri dari 3 buku, yaitu buku pertama tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Di dalam rancangan KUH pidana nantinya itu hanya dipangkas menjadi 2 buku saja, yaitu buku pertama tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang kejahatan, di mana di dalam buku kedua sudah tidak lagi dibedakan apa itu kejahatan dan apa itu pelanggaran. Jika dalam podcast sebelumnya kita pernah bercerita perbedaan antara tindak pidana dan kejahatan, di dalam hukum pidana juga dibedakan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, kawan-kawan sekalian. Untuk sederhananya, kejahatan adalah setiap perbuatan yang diatur di dalam buku kedua KUH pidana, dan pelanggaran adalah setiap perbuatan yang diatur di dalam buku ketiga KUH pidana. Pertanyaannya adalah, apa kriteria perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran? Jawabannya jelas sangat sederhana. Perbedaannya adalah terkait dengan berat ringannya ancaman pidana yang diatur di dalam KUH pidana tersebut. Untuk ancaman pidana di atas 1 tahun maka disebut sebagai kejahatan, sedangkan untuk tindak pidana yang diancam dengan maksimal 1 tahun maka disebut sebagai pelanggaran. Walaupun lebih sedikit konsepnya, walaupun lebih sedikit bentuknya, hanya ada 9 bab tentang pelanggaran, tapi sebetulnya 9 bab tersebut merupakan penyederhanaan dari buku kedua KUH pidana tentang kejahatan. Artinya apa yang diatur dalam buku kedua itu muncul lagi diatur sebagai pelanggaran dalam buku ketiga dengan bentuk perbuatan yang lebih sederhana dan lebih ringan ancaman hukumannya. Nah, ini perbedaan yang simpel yang kemudian ternyata ini tidak penting lagi dalam kondisi Indonesia saat ini, sehingga ini dilebur jadi satu untuk kejahatan dan pelanggaran masuk dalam buku kedua rancangan KUHP nantinya, kawan-kawan sekalian. Yang terakhir, kawan-kawan sekalian, sebagai pemantik diskusi dalam podcast kita hari ini adalah sebagaimana tadi saya ceritakan, bagaimana sebetulnya solusi yang tepat bagi kondisi Indonesia saat ini, di mana pada faktanya terdapat banyak sekali ketentuan pidana yang diatur di luar KUH pidana. Di sisi yang lain adalah bahwa negara kita, Indonesia, merupakan negara civil law system, di mana ciri dari negara civil law system adalah terdapatnya kodifikasi. Sehingga ada dualisme pengaturan di dalam hukum pidana Indonesia, yaitu dalam kodifikasi dan di luar kodifikasi. Kira-kira bagaimana solusi yang tepat untuk Indonesia? Apakah solusi dalam RUU KUHP dengan memasukkan bab buku tentang pidana khusus, tindak pidana yang sekarang berada di luar KUHP dimasukkan di dalam KUHP tapi diatur sebagai bab tentang pidana khusus, ataukah bagaimana solusi yang seharusnya dipergunakan di Indonesia? Baik, itu dulu kawan-kawan sekalian. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Tetap sehat selalu. Nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.